Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Rizka Ria dengan NIM 2310005. Saya dari Informatika kelas A. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait OpenCV. Nah, mungkin langsung saja ke videonya, dimana ini ada kode pertama, dimana ini ada import CV2. Kita akan mengimport library OpenCV. Kemudian kode selanjutnya itu ada img cp2 imread lena jpg, img shape, dimana ini berfungsi untuk membaca file gambar bernama lena jpg menggunakan OpenCV, lalu disimpan ke variabel image. img shape di sini menampilkan dimensi gambar dalam format tinggi, lebar, dan jumlah channelnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada img crop img 0.250,0.240. Ini berfungsi untuk melakukan cropping atau pemotongan gambar berdasarkan koordinat pixel. Nah, format selisihnya itu ada img y minimal, kemudian y maksimal, terus ada x minimal dan x max-nya. Kemudian yang selanjutnya itu ada CV ImShow, Crop Image, dan selanjutnya. Nah, fungsi CV to ImShow di sini menampilkan gambar dalam Windows, kemudian Cropped Images di sini sebagai hasil cropnya, kemudian original image-nya itu adalah gambar aslinya. CV2 wait A di sini adalah menunggu tombol keyboard ditekan 0 sampai dengan tunggu tanpa batas. Nah, CV2 destroy all Windows di sini menutup semua Windows OpenCV. Kemudian yang selanjutnya itu ada img crop img 50.2 min 50 50.2 min 50. Nah, ini berfungsi untuk memotong gambar dengan margin 50 dari setiap sisi. Nah, misalkan atasnya itu 50 piksel, kemudian bawahnya itu 50 piksel, kirinya 50, kanannya 50 piksel. Nah, min 50 di sini artinya itu dihitung dari belakang atau ujung kanan atau bawah. Selanjutnya itu ada CV2 ImShow Crop Image ini, dan selanjutnya itu ini berfungsi sama seperti sebelumnya, menampilkan hasil crop dan gambar asli untuk perbandingannya. Kemudian ada HWC sama dengan img shape, x1 itu int width atau lebar dikali 0,20, kemudian x2 nya itu width dikali 0,70, y1 nya itu adalah height-nya dikali 0,20, kemudian y2 nya itu ada height-nya dikali 0,70. Nah, img crop img y1 y2 x1 x2 di sini berfungsi untuk mengambil ukuran gambar, kemudian menentukan area crop-nya berdasarkan persentase ukuran gambar, di mana x1 tadi 20%, lebar keduanya itu 70%, kemudian y1 nya itu 20%, itu tingginya, dan y2 itu 70%, yang artinya mengambil bagian tengah gambar secara proporsional. Kemudian yang selanjutnya itu ada CV2 ImShow Crop Image, dan selanjutnya ini dia menampilkan hasil crop berbasis presentase pada gambar asli yang sudah dipotong. Yang selanjutnya itu ada menggunakan mouse event click pada OpenCV. Nah, untuk kode pertama di sini ada x sama dengan 20, dev hitung. Mungkin kodenya bisa dilihat di sini sendiri. Nah, fungsi x di sini sama dengan 200, dia mendefinisikan variabel global x dengan nilai awal 200. Kemudian dev hitung di sini membuat fungsi dengan parameter flag untuk menentukan aksinya. Kemudian global x digunakan agar variabel x di dalam fungsi mengacu ke variabel global bukan lokal. Nah, kemudian ada logika fungsi jika flag set ubah nilai x menjadi 400. Jika flag sama dengan print, tampilkan nilai x-nya tadi. Kemudian print x 200, hitung setnya itu dikali jadi 400, hitung printnya itu 400 tadi, kemudian print x sama dengan 400. Kemudian hasilnya itu ada CV2 event
Airbutton. Nah, dia mengimport library tadi. Kemudian hasilnya itu ini simple event click. Oke. Oh, sebelumnya itu ini merupakan konstanta event OpenCV yang digunakan untuk mendeteksi. Kemudian hasilnya itu mungkin kita lanjutkan ke sini. Mungkin untuk kodenya bisa dilihat sendiri. Window name adalah nama window yang akan digunakan. Kemudian callback function di sini dia berfungsi untuk menjalankan setiap ada event mouse. Kemudian parameter event ini adalah jenis eventnya, yaitu klik, gerak, dan lain-lain. X dan Y itu adalah posisi kursornya. Flex di sini adalah kondisi tambahan, misalnya tombol ketika ditekan. Param di sini adalah parameter tambahan. Kemudian print ini menampilkan jenis event koordinat mouse X dan Y. Nah, name windows ini kan membuat window kosong. Kemudian cp2 set mouse callback window name, dan selanjutnya ini menghubungkan event mouse dengan fungsi callback. Kemudian cp2 imread lena jpg adalah membaca gambar dengan nama lena jpg. Kemudian loop while true ini menampilkan gambar terus menerus sehingga program berhenti ketika kita mengklik tombol Q. Kemudian cp2 wait key ini adalah delay selama 1 detik. Kemudian mengecek input keyboardnya. Nah, cp2 destroy di sini adalah menutup semua Windows-nya. Nah, selanjutnya itu ada window original image, dan selanjutnya mungkin kodenya bisa dilihat sendiri. Nah, mungkin fungsi utamanya itu kode ini berfungsi untuk mendeteksi interaksi mouse atau klik dan gerakan pada Windows gambar. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan. Ada X start, kemudian Y start, XN, YN, 0000 dan seterusnya, mungkin bisa dilihat sendiri. Nah, ini melakukan crop gambar secara interaktif dengan mouse klik dan drag. Mungkin untuk penjelasan detailnya itu global X start di sini agar variabel bisa diubah di dalam fungsi dan tetap tersimpan di luar. Kemudian event L button down ini menyimpan titik awal saat klik XN dan YN. Ini makanya ada X start, Y start, XN, YN. Itu adalah fungsi untuk menyimpan titik awal saat kita mengklik mouse-nya. Kemudian ada cropped image Y star, YN, X start, N. Ini saat kita kliknya dilepas. Nah, area antara start dan N-nya diambil agar di crop. Selanjutnya itu kita lanjutkan ke kode selanjutnya. Nah, di sini ada X start, Y start, XN, YN, dan selanjutnya ini menyimpan koordinat awal dan akhir saat mouse digunakan. Nah, fungsi callback mouse di sini ada def crop image. Ini berfungsi untuk menangani event mouse global digunakan agar variabel bisa diakses di luar fungsinya. Kemudian ada if event sama cp event dan seterusnya. Ini menyimpan titik awal crop saat klik kiri ditekan. Kemudian ada elif event dan seterusnya. Ini memperbarui titik akhir crop ketika mouse digeser. Selanjutnya itu ada elif event, cp2 event dan seterusnya itu sampai cropped image. Ini mengambil bagian gambar sesuai koordinatnya, kemudian menampilkan hasil cropnya. Nah, kemudian elif event, cp2 event, R button down dan seterusnya ini menyimpan hasil cropnya ke file, kemudian file disimpan dengan nama cropped image png. Nah, kemudian cp2 name windows dan seterusnya ini dia membuat window, kemudian menghubungkannya ke fungsi mouse atau callback-nya, kemudian membaca dan menampilkan gambarnya itu ada di fungsi image cp2 imread lena jpg-nya. Ini membaca gambar, kemudian menampilkannya terus sambil tombol Q ditekan. Kemudian kita lanjutkan ke kode selanjutnya. Ini ada img cp2 imread. Oke, bentar.
JPG. Oke, nah ini kode ini dia digunakan untuk mengubah ukuran gambar menjadi ukuran tertentu. Nah, di sini ada IMG, CV2 Imret, dan JPG. Dia membaca gambar, kemudian mengubah ukuran gambarnya menjadi lebar 320, kemudian tingginya itu 240 pixel. Nah, ini menampilkan gambar asli dan hasil resize-nya nanti. Kemudian hasilnya itu ada ratio, plot, dan seterusnya. Mungkin bisa dilihat sendiri kodenya. Nah, ratio, plot, input, masukkan rasio resize. Ini berfungsi untuk meminta user masukkan rasio contoh. Tadi saya sudah menyebutkan 0.1. Kemudian IMG, CV2 Imret, JPG, HWC, IMG Shape, dia akan mengambil ukuran gambar aslinya, entah itu tingginya, lebarnya, dan jumlah channelnya. Kemudian dia akan menghitung ukuran baru, yaitu width dikali rasio, kemudian height dikali rasio. Nah, ini menghitung ukuran baru berdasarkan rasionya. Kemudian bisa kita lanjutkan ke kode selanjutnya. Nah, sama tentang rasio, plot, input, dan seterusnya. Fungsi kode ini rasio sendiri, dia mengambil input rasio resize dari user. Kemudian ada IMG CV2 Imret, tadi sudah saya jelaskan, itu membaca gambar. Kemudian CV2 resize itu mengubah ukuran gambar. Kemudian fx skala horizontalnya, fv itu skala vertikalnya. 0,0 artinya ukuran dihitung otomatis dari skala. Kemudian CV2 im show itu menampilkan gambar asli dan hasil resize-nya. Kemudian hasilnya itu ada IMG CV2 Imret. Oke, ini. Oke. Nah, ini berfungsi membaca gambar apple. Kemudian memperkecil gambar menjadi 50% dan membandingkannya dengan hasil resize. Nah, dengan internearses, dia akan membandingkan hasil resize itu tanpa interpolation. Kemudian dia akan menampilkannya sebagai original image dengan CV2 im show. Kemudian kode ini berfungsi untuk membandingkan hasil sync dengan metode interpolation. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan. Di sini ada IMG CV2 Imret dengan logo Python. Nah, jadi dia membaca gambar logo Python, kemudian resize dengan berbagai metode seperti IMG resize, CV2 resize, IMG normal, dan seterusnya. Ini fx 2.5, fv 2.5, ini memperbesar gambarnya 2 kali 2.5 kali. Intercubik di sini adalah kualitas tinggi atau bagus untuk enlarge. Kemudian internearest ini cepat tapi pecah. Kemudian interarea ini biasanya untuk shrink atau diuji coba. Kemudian menampilkan hasil dengan original image dengan CV2 im show. Kemudian interlinear resize, dan selanjutnya. Pokoknya ini membandingkan kualitas resize saat memperbesar gambarnya nanti. Kemudian hasilnya itu kita lanjutkan. Oke, ada import numpy as np dan seterusnya. Nah, ini numpy digunakan untuk membuat background kosong. Nah, is resize di sini penanda apakah proses resize-nya sedang berlangsung. Kemudian IMG shape di sini mengambil ukuran gambar, tinggi, lebar, dan channelnya. Background di sini adalah membuat kanvas kosong seukuran gambarnya. Kemudian depth resize image dan seterusnya ini menangani eventmost, variabel global digunakan agar bisa diakses di luar fungsi. If even di sini dan seterusnya ini berfungsi untuk mengubah ukuran gambar secara real time, membatasi ukuran agar tidak berlebihan. Kemudian if even, CV2 event L button, dan seterusnya ini menghentikan proses resize-nya, kemudian menampilkan hasil resize-nya. Nah, while true di sini dia berfungsi untuk membuat salinan background atau resize gambarnya sesuai ukuran mouse, menampilkan hasil resize secara live.
Yang selanjutnya ada alpha 0.2 IMG selanjutnya. Nah, jadi alpha di sini itu adalah tingkat transparansi gambar 1, kemudian beta di sini adalah transparansi gambar 2. Shift itu at wake, itu menggabungkan dua gambar, kemudian 0.0 adalah nilai gamanya. Kemudian shift itu EM show blending result, ini berfungsi untuk menampilkan hasil blending. Nah, jadi kode ini menggabungkan dua gambar dengan transparansi. Kemudian selanjutnya itu ada alpha 0.3 IMG 1, shift itu IMRED, Apple, JPG, dan seterusnya. Ini mengambil ukuran gambar pertama, kemudian mengesize gambar kedua agar sama ukurannya, kemudian blending dengan beta 1.0, kemudian blending EMG shift itu at wake alpha EMG itu beta 0.0. Ini berfungsi untuk menggabungkan dua gambar dengan rasio 50-50 atau sebanding, kemudian menampilkan hasilnya dengan shift itu EM show. Kemudian ke kode selanjutnya. Ini ada alpha 0.3 dan seterusnya. Ini membaca dua gambar, kemudian mengambil ukuran masing-masing gambar. Nah, frame image NP1, slide, dan seterusnya ini berfungsi untuk membuat background putih 255, di mana dia adalah titik paling putih. Kemudian ukuran mengikuti IMG di if H2 lebih besar dari H1, H sama dengan H2, W sama dengan integer width 1 dikali H per H1, else H sama dengan H1, W sama dengan integer width pangkat 2 dikali H per W2. Maaf, saya sebut tadi. Ini berfungsi untuk menentukan ukuran baru agar proporsinya tetap, kemudian menghindari distorsi saat resize. Kemudian frame image-nya berfungsi untuk menaruh gambar kedua ke dalam frame putih. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Oke, ini. Nah, di sini ada alpha 0.5 dan seterusnya. Ini berfungsi sama seperti sebelumnya, membaca gambar, kemudian membuat layer kosong untuk overlay. Nah, overlay-nya di sini 80.200, 80.250.2 sama dengan 255. Nah, ini berfungsi untuk membuat kotak putih pada overlay-nya nanti. Format spacing-nya itu 80.200 itu tingginya, 80.250 itu lebarnya. Ini perbandingan. Semua channel warnanya itu EMG blend. Titik 2-nya itu adalah semua channel warna. Nah, EMG blend, CV2 dan seterusnya ini berfungsi untuk menggabungkan overlay transparan dengan gambar aslinya nanti. Jadi dia ini berfungsi untuk menambahkan kotak transparan di atas gambarnya. Yang selanjutnya itu ada alpha titik 0,5 dan seterusnya, mungkin kodenya bisa dilihat sendiri. Ini berfungsi untuk membuat overlay biru pada area tertentu. Kemudian EMG blend, CV2 dan seterusnya ini menggabungkan overlay biru dengan gambar. Overlay merah, itu ada overlay red dan seterusnya, membuat overlay kedua yaitu merah. Kemudian ada CV2 at wake that EMG blend dan seterusnya, ini berfungsi untuk menggabungkan overlay merah di atas hasil sebelumnya. Jadi dia menambahkan dua overlay transparan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu ada homework, di mana import numpy as np, dan selanjutnya mungkin kodenya bisa dilihat sendiri. Nah, di sini is resize di sini adalah penanda apakah mouse sedang digunakan. Kemudian image ini membaca gambar, HWC itu tinggi lebar channel, kemudian extern gitu. Titik awal area blur dan titik akhir area blur. Kemudian backgroundnya di sini adalah layer kosong untuk overlay. Kemudian di size image dan seterusnya ini menangani event mouse-nya nanti. Kemudian if event dan seterusnya ini dia berfungsi untuk menentukan titik awal area blur-nya. Kemudian mengaktifkan mode resize. Kemudian ada elip event dan seterusnya. Dia mengubah ukuran area blur secara real time. Kemudian membatasinya agar tidak keluar gambar atau klik kiri dilepas. Oke, jadi yang selanjutnya, ini yang terakhir ya.
Jadi kita lanjutkan elip event itu event L button up is resize. Di sini menghentikan proses pemilihan area blur, kemudian menghubungkan mouse ke Windows, kemudian membuat window menghubungkan event mouse itu ada di CV2 set mouse callback window name resize image. Nah, ini membuat layer overlay untuk blur proses blur, yaitu while true-nya di situ. Kemudian CV2 add weighted for EMG and overlay blur. Ini bagian mengambil area yang dipilih, kemudian memberi efek blur, kemudian menggabungkannya dengan gambar aslinya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan untuk kode pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.